Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok posisi motor DC untuk tugas besar sistem kendali. Di sini kami akan menginterpretasikan atau menjelaskan tentang bagaimana simulasi dari kami berjalan. Oke, diketahui parameter yang kita dapatkan itu seperti ini. Langsung saja kita untuk memanggil P motor ini sesuai dengan transfer function yang telah kita dapatkan. Oke, kita running terlebih dahulu untuk mendefinisikan transfer function. Setelah mendapatkan transfer function, mendapatkan transfer functionnya, kita bisa untuk memanggil step sinyal dari yang open loop, yaitu dengan step underscore motor. Kita tunggu. Oke, ini dia adalah step response dari open loopnya. Diketahui nilainya akan 0 sampai 3 hingga naik terus dari step response tersebut. Oke, untuk langkah selanjutnya kita dapat menentukan polnya dengan membuat command window di poll, command window dengan menuliskan poll dengan P motor. Diketahui pollnya itu adalah ini yang pertama pollnya 0, yang kedua min 0,4545 dan yang ketiga itu 0, min 0,0000 sekian. Dengan dikali 10 pangkat 6. Oke, selanjutnya kita bisa mencari root locus, nyquist, dan border. Langsung saja kita tulis root locus untuk root locus sendiri dengan memanggil P motor tadi. Apakah bisa? Oke, di sini kita dapatkan rotopusnya. Yang pertama itu di angka polnya yang pertama adalah min 0,4145 dengan 10 pangkat 6. Sorry, 10 kali 6. 10 pangkat 6. Dan yang kedua itu adalah polnya adalah 29,6. Untuk rotopus sendiri. Oke, selanjutnya kita bisa memanggil untuk botnya. Oke, di sini kita ketahui ada mendapatkan diagram botnya. Dan bisa mengkarakteristik sistem, also emergence, dan lain-lain. Di sini kita ketahui dalam sistem fase dan magnitudenya. Yang di magnitude itu yang pertama adalah gain merging. Jadi kita gain merging adalah 92,2, frekuensinya itu di 9,28 kali 10 mat 3 dan close-up-nya itu stabil. Dan di fast marginnya itu adalah 61,9, delay margin adalah 0,0342 dan at frekuensinya itu adalah 31,6 dan close-up stable. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan sistem yang closed loop ya. Untuk sistem closed loop sendiri kita harus ulang ini dengan CLC lalu dengan menggunakan command window SCS closed loop dengan feedback motor yang tadi kita panggil dulu aja apa dari motor lagi. Jadi yang pertama itu kita running aja terlebih dahulu yang motor transmission awal tadi. Oke, sudah running yang motornya. Selanjutnya kita SCL feedbacknya kita run. Oke, di sini kita dapatkan nilai dari SEL close loop-nya, sistem close loop-nya seperti ini. Langsung saja kita untuk bisa mendapatkan step response-nya kita step, sorry, salah. Jadi step SCS, CL. Kita coba apa bisa. Ya, ini adalah step response-nya yang kita dapatkan untuk sistem close loop. Kita bisa pilih karakteristiknya dari mulai step response dan lagi.
Ya, sini adalah error steady setnya adalah satu atau ada tidak ada error steady set jadi 0, final value 1 kali 0, setting time-nya di 0,13, overshoot-nya di 7,16 dan rush time itu di 0,40. Untuk selanjutnya kita bisa untuk mendapatkan nilai dari pollnya. Kita langsung saja tulis di sini XMAP, dan ini adalah nilai dari poll yang mendapatkan dari sistem philosophy. Jadi ada 3 poll. Yang pertama itu poll min 1,45 kali 10 pangkat min 6. Yang kedua itu min 29,6 plus 353i. Dan itu yang kedua itu yang plusnya. eh, kita masuk ke bagian diagram blok, diagram bentuk umumnya dari motor DC ini. Di mana diagram blok ini menunjukkan mode motor DC loop tertutup, yang mana tegangan masukan IAS dibandingkan dengan sinyal umpan balik sehingga menghasilkan error ES. Nah, error diproses oleh bagian elektrik GS. Nah, GES. Nah, untuk menghasilkan arus IS dan kemudian dikonversi menjadi torsi melalui konstanta KT. Dan torsi ini masuk ke bagian mekanik GM dan menghasilkan kecepatan WS atau theta. Nah, dan berlanjut menjadi posisi sudut theta S. Nah, di bagian sini akan melalui kecepatan juga. Di sini bagian sini terdapat umpan balik melalui konstanta KB untuk membentuk sistem kendali loop tertutup. Nah, dan satu hal lagi terdapat diagram alirnya. Seperti ini untuk diagram alirnya. Ya, menyesuaikan dengan diagram blok sebelumnya. Sekian. Ini PID Ziegler-Nichols 1, di mana pertama saya akan menampilkan mengenai diagram sebelum keadaan tunning, di mana grafik ini merupakan respon step system sebelum dilakukan tunning PID. Pengujian dilakukan untuk mencari nilai ultimate gain atau KCR menggunakan metode Ziegler-Nichols. Terlihat sistem mengalami osilasi berkelanjutan dengan overshoot sebesar 100% yang menunjukkan bahwa sistem berada pada batas kestabilan. Dari kondisi ini diperoleh nilai KCR sebesar 40.600 dan periode oscillasi PU yang selanjutnya digunakan untuk menghitung parameter PID agar sistem memiliki respon yang lebih stabil dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Grafik yang respon sistem setelah parameter PID hasil tunning Ziegler-Nichols diterapkan. Terlihat bahwa sistem mampu mencapai nilai referensi dengan error keadaan tunak yang mendekati 0. Rise time yang diperoleh sangat cepat, yaitu sekitar 0,00033 detik, namun masih terdapat overshoot sebesar 69,7%. Akibat karakteristik tuning Ziegler-Nichols yang cenderung agresif, meskipun demikian, osilasi yang muncul semakin teredam, dan sistem mencapai kondisi tunak pada sekitar 0,00633 detik, sehingga dapat disimpulkan bahwa tunning PID berhasil meningkatkan kestabilan dan performa sistem dibandingkan kondisi sebelum tunning. Di root locus, di mana pada grafik root locus ini terlihat bahwa seluruh pole closed loop berada pada sisi kiri bidang S, yang menunjukkan sistem berada dalam kondisi stabil. Pasangan pole dominan terletak pada posisi sekitar minus 92 kurang lebih J 59,2 dengan damping rasio sebesar 0,84. Nilai redaman yang cukup tinggi ini menyebabkan offset menjadi sangat kecil dan osilasi dapat ditekan. Selain itu, pole yang bergeser lebih jauh ke kiri menunjukkan bahwa sistem memiliki respon yang lebih cepat dibandingkan sebelum diberikan pengendali PID. Oleh karena itu, hasil root locus membuktikan bahwa controller PID berhasil meningkatkan kestabilan dan performa transien sistem motor DC posisi. Menunjukkan respon step system setelah diterapkan controller PID menggunakan metode root locus. Terlihat bahwa sistem mampu mencapai nilai referensi dengan cepat tanpa mengalami osilasi yang berarti. Overshoot berhasil ditekan hingga mendekati 0 karena sistem memiliki damping rasio sebesar 0,84. Selain itu, error keadaan tunak juga mendekati 0 berkat aksi integral pada kontrol PID. Hasil ini menunjukkan bahwa metode root locus berhasil menghasilkan sistem yang lebih cepat, stabil, dan memiliki kualitas respon transien yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelum pengendalian. Jadi PID root locus sekarang melanjutkan ke bode diagram setelah pengendali PID, di mana performa sistem meningkat signifikan. Battling sistem naik dari 31,61 radian per second menjadi 743,62 radian
per second, sehingga respon sistem menjadi jauh lebih cepat. Selain itu, nilai fase margin meningkat dari 61,91 menjadi 89,39 derajat, yang menunjukkan kestabilan sistem semakin baik dan respon menjadi lebih halus tanpa osilasi berlebih. Dan sistem closed loop juga tetap berada pada kondisi stabil setelah penambahan pengendali PID. Step respon PID Bode diagram, sistem mampu mencapai nilai referensi sebesar 1 dengan respon yang sangat cepat dan stabil. Rest time sistem menjadi sangat kecil dengan setting time sekitar 0,01 detik. Respon sistem juga menunjukkan overshoot yang sangat kecil serta steady state error mendekati 0. Hal ini membuktikan bahwa pengendali PID berhasil meningkatkan kecepatan kestabilan dan akurasi sistem motor DC posisi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang lead lag dari root locus sendiri. Jadi kompensator lead lag itu menggabungkan efek kompensator lead dan kompensator lag. Hasilnya adalah sistem dengan respon transient, stabilitas, misalkan keadaan lunak yang lebih baik. Untuk meningkatkan kompensator yang pertama-tama, rancang kompensator lag untuk mencapai respon transient, stabilitas diinginkan, lalu menambahkan kompensator lag meningkatkan respon keadaan berdasarkan gambar lead lag root locus. Sistem dijamin stabil karena seluruh lintasan akar berada di belahan bidang kiri. Bisa terlihat di sini setelah menambahkan kompensasi lead lag itu pol-polnya ada di sebelah kiri. Apa? Yang mana? Yang jam 3. Hah? Yang laporan kan tadi kamu yang minta ini apa tuh? Yang overshoot itu loh. Coba lihat dulu deh. Oke, selanjutnya adalah perbandingan antara diagram bot sistem kontrol dan diagram bot yang menggunakan lead lag. Jadi, dengan penambahan kontrol sistem pada lead lag meningkatkan margin stabilitas dan performa transient sistem kendali secara signifikan. Sebelum konvertasi atau transfer fungsinya itu sistem memiliki gain margin yang sebesar 92,2 dB dan cost margin yaitu sebesar 61,9 derajat dan dengan delay margin yaitu 0,03 detik. Setelah diterapkan kompensasi lead lag, bode stabilitas relatif menjadi lebih baik yang ditunjukkan oleh peningkatan gain margin serta fase margin yang cukup drastis dan frekuensi crossover yang lebih rendah. Peningkatan frame ini juga diikuti oleh lonjakan delay yang margin yang signifikan, yang berarti sistem setelah kompensasi jauh lebih toleran terhadap efek tunda delay dan memiliki karakteristik kedalaman yang lebih baik meskipun kedua kondisi sistem sama bersatu stabil closed loop. Pada bagian keterkendalian sistem atau biasa disebut controllability. Nah, pada uji controllability ini terdapat perhitungan MATLAB yang dimana itu berdasarkan hasil perhitungan ini menggunakan fungsi CTRLB AB. Pada MATLAB diperoleh nilai rank metric controllability sebesar 3, yang dimana n sama dengan 3 itu maka sistem motor DC posisi ini bisa dinyatakan controllable. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sistem dapat dikendalikan melalui sinyal masukan yang diberikan sehingga metode state feedback dapat diterapkan. Jadi bagian pengamatan atau observability. Nah, berdasarkan hasil perhitungan ini menggunakan fungsi OBSV AC yang dimana pada PT diperoleh nilai rank matrix observability sebesar 3, yang dimana pada seperti halnya observability yang dimana dengan oscillatory sistem n sama dengan 3 maka motor
DC posisi ini bisa dinyatakan observable. Dan demikian seluruh state system dapat diamati atau diestimasi dari keluaran yang tersedia sehingga perancangan observer dapat dilakukan. Nah, bagian berikutnya setelah gain observer diperoleh menggunakan fungsi place asable dilakukan verifikasi dan perintah eh, agent value yang dimana hasil yang diperoleh itu mendekati dengan pole observer yang tadi ditentukan sebelumnya, yaitu sekitar min 20.000 dan min 2.000 dan kurang lebih plus minus 2.000 J, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa observer berhasil dirancang dan mampu mengestimasi state system sesuai dengan karakteristik yang diinginkan. Sekarang kita masuk pada tahap perancangan state feedback. Di sini kami menggunakan metode pole placement dengan pole yang diinginkan atau menggunakan pole dominan, yang dimana di sini pada ini kami gunakan ini pole dominannya, lalu ini untuk couplersnya yang dimana menghasilkan untuk gain state feedback diperoleh segini, lalu saat ditambahkan dengan verifikasi yang dilakukan menggunakan agent value menghasilkan yang sama dengan pole target, yaitu sekitar segini ya, segitu. Lanjut ke bagian open loop. Sebelum berikan kembali pada sini dapat state response yaitu state response state dari open loop saat sebelum diberikan kembali. Lalu selanjutnya terdapat namanya respon closed loop setelah ditambahkan static mix seperti yang sebelumnya dijabarkan, biasanya dapat keluar hasil grafik yang seperti ini dengan parameter seperti berikut. Berdasarkan hasil simulasi state feedback observable ini diperoleh rise time sebesar 3,8 milidetik dan dilanjut dengan peak time yaitu sekitar 8,2 milidetik dan settling time itu di 10,8 milidetik dan overshoot sebesar 4,27%. Nah, yang disebut sangat dekat dengan spesifikasi desain yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penggabungan state feedback dan observable berhasil menghasilkan sistem yang cepat, stabil, dan memiliki error turnup mendekati 0. Selain itu, hasil respon yang hampir identik dengan state feedback menunjukkan bahwa observable bekerja secara sesuai prinsip separation principle atau penggabungan tanpa mengubah karakteristik utama sistem. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari simulasi tentang PID motor DC ya, posisi motor DC, sorry. Di sini kita dapatkan transfer function ini didapatkan dari transfer function awal dengan parameter yang telah ditentukan di awal. Dan ini telah tanding menentukan dapatnya nilai KP, KI, dan KD-nya berapa. Setelah dilihat KP, KI, dan KD-nya ini menentukan mendapatkan sinyal yang lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya. Maka kita langsung saja kita running dan lihat di scope-nya. Oke, bisa kita lihat ketika running, ini di garis biru ini ada overshoot sedikit yang dimana nilai overshootnya ini adalah 15%. Itu sesuai dengan spesifikasi yang kita minta dengan rush time juga di bawah spesifikasi kita yang minta. Jadi untuk error steady state juga ini terlihat di garis biru ini bernilai stabil ya. Oke, kita langsung selanjutnya saja untuk ke program selanjutnya, simulasi selanjutnya. Kita langsung run saja ini. Di sini kita akan bisa melihat bagaimana motor DC ini bisa berjalan dan menghasilkan posisi eh, dari nilai KP, KI, dan KD tadi. Oke, di sini kita lihat bahwasannya step response-nya dan controller sinyalnya dengan statusnya settle. Di sini kita lihat dia akan steady di angka di garis merah ini dengan memiliki overshoot yang sama dengan tadi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.